Kan karena anak-anak ini adalah titipan Tuhan dan orang tua yang merawat, makanya orang tua ini adalah orang yang Allah. Bayangkan jika kita kalau mau dibilang tidak hormat dengan orang tua kita, berarti sama dengan kita tidak hormat dengan siapa? Itin? Dengan siapa? Nah, dengan Tuhan. Jangan ragu-ragu. Sudah betul ya toh? Makanya sebagai anak kita harus menghormati orang tuanya kita masing-masing. Ya orang tua yang lain juga gak apa-apa, tetap dihormati seperti itu ya. Kayak gitu. Nah terus tadi dikatakan juga di ayat yang ke-12, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apa sih hubungannya dengan menghormati orang tua dengan lanjut umur? Apa hubungannya menghormati orang tua dengan panjang umur kalau mau dibilang? Pada zaman bangsa Israel dulu, itu kalau ada orang yang memukul orang tua, pukul atau memukul, itu sudah pasti mereka akan panjang umur, ya mereka dihukum mati. Itu pukul orang tua atau memukul orang tua, itu pasti mati. Nanti bisa dilihat di Ulangan ya, di Ulangan 21 ayat yang 15 dan 17. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ayat yang ke-17, siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Bayangkan kalau itu diterapkan di zaman sekarang, itu sudah berapa kita yang sudah dihukum mati ya. Karena ya tidak jarang kita dengar berita gitu ya, orang tua pukul anak pukul orang tua, bahkan anak bunuh orang tua itu kok ya sampai ada yang tega seperti itu. Kalau dulu aja memukul atau mengutuk itu sudah kita yang mati gitu. Nah makanya tindakan memukul atau mengutuk ini itu bukan suatu bentuk penghormatan pada orang tua. Nah, makanya kita zaman dahulu kalau kayak gitu pasti dihukum mati. Kalau dihukum mati, kalau mati berarti usianya sudah akan lanjut ya. Berarti ini nggak berlaku dong. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan ini nggak berlaku. Karena kita sudah bersikap tidak sopan dengan orang tua. Bahkan kalau mau dibilang itu terlalu ya, kalau sampai pukul sampai mengutuk begitu. Makanya di sini ketika kita bisa menghormati orang tua, menghormati ayah ibu kita, maka lanjut umur kita di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian hubungan dengan orang tua ini itu juga bisa menjadi dasar untuk kita membangun hubungan kita dengan masyarakat di luar. Bayangkan jika kita membangun hubungan dengan orang tua kita itu sudah tidak baik begitu ya, tidak sopan, pokoknya ya melakukan hal-hal yang tidak baik, itu kita bisa lihat nanti buahnya itu di luar. Pas kita lagi berhubungan dengan masyarakat gitu, ya udah kita merasa itu hal yang sudah biasa kita lakukan kok, jadinya ya saya lakukan di luar pun ya tidak masalah. Makanya kadang-kadang sama masyarakat kita bisa bersikap yang tidak baik begitu, maksudnya dicek lagi kemungkinan ya itu karena di dalam keluarga pun kita tidak membangun hubungan dengan baik dan benar, entah kitanya entah orang tuanya seperti itu. Orang tua pun juga ada perintahnya, itu di Perjanjian Baru nanti ada di Efesus atau di Kolose gitu, jangan lupa di situ orang tua pun juga harus sama anak-anaknya pun juga harus mengasihi seperti itu. Tidak berarti kita menghormati orang tua terus orang tua bisa kemana-mana, enggak. Tapi orang tua pun juga harus mengasihi kita dan merawat kita dengan sungguh-sungguh dan betul. Kemudian jika kita sudah terbentuk moral kita yang baik dalam keluarga kita, maka pada saat kita keluar pun kita juga terbentuk karakter yang baik seperti itu. Karena kembali lagi hubungan keluarga ini menjadi dasar untuk kita membentuk karakter seperti itu. Kalau karakter kita terbentuk dari keluarga yang baik seperti itu, maksudnya sikap yang baik dalam keluarga, maka di luar pun kita juga akan punya karakter yang baik dengan masyarakat.
Dan orang-orang pun ya senang begitu lihat kita. Kalau nggak, aduh kalau lihat satu keluar nih udah malas kayak gitu. Nah, tapi mereka pun juga senang begitu lah. Kan kalau membuat orang senang, kita pun juga senang, itu kan apa ya, sehat gitu ya pasti ya. Sehat, panjang umur, kan hati yang gembira adalah obat. Makanya orang yang hidupnya tuh tidak stres, hidupnya tuh apa ya, penuh sukacita tuh pasti gak gampang sakit. Jadi kalau gampang sakit tuh pasti orang-orang yang banyak pikiran gitu ya. Ada mungkin apa yang banyak pikiran? Itu ya. Jadi mengapa kita harus menghormati orang tua? Ya karena itu tadi supaya lanjut umur. Selain lanjut umur pun yaitu perintah Tuhan seperti itu. Perintah Tuhan untuk kita anak-anaknya. Terlebih orang tua adalah wakil Allah. Jadi kita harus menghormati mereka sama seperti kita menghormati. Itu untuk ayat yang 15. Kita masuk ke yang 13 ya. 13 apa bunyinya? Jangan membunuh. Jangan itu apa? Jangan itu larangan dia. Jangan merupakan suatu larangan atau tidak boleh dilakukan. Berarti kalau jangan membunuh berarti tidak boleh membunuh. Terus membunuh itu apa sih? Membunuh itu Jackson. Membunuh itu apa? Menghilangkan nyawa seseorang ya. Ya. Suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang tanpa izin. Ya kan? Tanpa izin atau perintah hukum. Kan soalnya ada nih hukuman mati, yaitu kan ujung-ujungnya dibunuh. Itu kan perintah, kan? Makanya ya sudah kita lakukan. Ada hukuman mati. Tapi kalau tidak ada perintah untuk membunuh dan kita membunuh, nah ini yang kenapa sih kita tidak boleh membunuh? Kenapa kira-kira? Ya dosa, betul. Ya betul dosa, maksudnya apa ya? Oke lanjut Sa. Jangan membunuh karena apa? Siapa yang memberikan kita kehidupan? Ada yang hidup dengan maksudnya gimana ya? Hidup dengan sendirinya bagaimana? Ada. Maksudnya ya, yang memberikan kita kehidupan adalah Tuhan. Sama seperti ketika kita menciptakan suatu barang, itu yang kasih dia supaya nyala atau apa itu ya maksudnya dari kita seperti itu. Kita pasang baterai atau pasang apa. Terus kalau kita membunuh satu sama lain itu kira-kira kita berhak nggak sih sebenarnya kita membunuh gitu? Berhak nggak? Enggak ya, karena kita ini sama-sama ciptaan. Sama-sama ciptaan, kenapa kita saling mematikan, maksudnya membunuh satu sama lain gitu. Kecuali kalau saya menciptakan apa ya, handphone misalnya, saya menciptakan handphone terus saya nggak suka nih, terus ya sudah saya rusak ya itu terserah saya, orang itu ciptaan saya begitu. Misalnya saya bunuh dia begitu, ya itu kan ciptaannya saya begitu. Nah kalau di sini adakah di sini yang diciptakan oleh manusia? Ya maksudnya oke lah secara jasmani mungkin tidak, tapi secara roh ada nggak yang mungkin jujur meniupkan nafas kehidupan ke ano begitu atau bagaimana? Tidak ada ya. Tidak ada ya. Semua itu kan nafasnya Tuhan begitu. Tidak ada yang saling meniup begitu ya. Saling meniupkan nafas kehidupan tidak ada sama manusia. Nah jadi kalau kita membunuh ciptaannya, itu kan tadi yang hembusan nafas tadi bisa jadi kejadian 2 yang 7 ya. Jadi terus kemudian kalau kita membunuh atau menghilangkan
nyawa daripada ciptaan Tuhan, begitu kira-kira berarti sama saja kita merusak. Begitu. Misalnya saya punya tadi ciptaan handphone begitu ya, terus Petra begitu dengan teknologinya juga merusak saya punya ciptaan. Sama halnya dengan membunuh manusia, sama manusia maksudnya. Berarti saling merusak ciptaannya Tuhan. Terus di Kejadian juga pada awal penciptaan itu Tuhan tuh punya firman, begitu berfirman di Kejadian 1 ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah kalau seandainya manusianya saling bunuh-bunuhan gitu kira-kira maksudnya gimana? Nambah atau makin punah ya? Hewan-hewan itu aja kan kalau misalnya kita bunuh mereka lama-lama punah. Ya sama dengan manusia. Lama-lama nanti manusianya punah. Ya. Jadi kalau kita saling membunuh, ya sudah, berarti apa yang jadi firman-Nya Tuhan ini ya tidak tergenapi gitu. Karena ya jumlahnya akan terus berkurang, populasinya akan terus berkurang ya. Ini bunuh ini, nanti bunuh ini, selama bunuh-bunuhan semua habis. Dan barang siapa yang membunuh pun akan dapat hukuman mati kalau yang membunuh ya. Jadi ya sudah, kalau bunuh-bunuhan yang nggak ada habis, maksudnya ya akhirnya habis jumlah manusianya seperti itu. Makanya firman Tuhan bilang jangan membunuh. Seperti itu. Tidak boleh membunuh ya, membunuh baik manusia maupun ciptaan yang lain ya. Hewan-hewan pun juga maksudnya kalau bukan untuk maksud kebaikan, misalnya untuk makanan atau apa ya jangan dibunuh. Seperti itu. Oke, itu ayatnya yang ke-13. Ada yang belum paham atau sudah? Kalau sudah kita lanjut ya, soalnya ada banyak. Takutnya nanti berlarut-larut sampai malam. Ya. Lanjut ya. Ayatnya yang ke-20. Ayat Keluaran 20 ayatnya yang ke-14. Apa tuh? Jangan berzina. Apa sih? Jangan tadi udah tahu ya, jangan kan larangan. Terus kalau berzina itu apa? Mariana. Mariana berzina itu apa sih? Kemarin sudah belajar, harusnya tahu. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, betul yang dikatakan Mariana. Tapi di sini kita mau lihat berzinah yang di konteksnya Perjanjian Lama. Kalau yang Kak Mariana bilang tadi adalah berzinah di Perjanjian Baru. Jadi ada standar. Sama nanti dengan yang membunuh, nanti yang membunuh kita bahas juga ya. Tadi kelupaan. Oke, jangan berzinah. Di sini berzinah adalah suatu bentuk ketidaksetiaan, gitu ya. Kalau di bahasa halus kan, kalau bahasa kasar nanti tidak enak. Jadi tidak melakukan yang tidak seharusnya tidak boleh dilakukan. Terlebih kalau di dalam ikatan ikatan pernikahan ya. Ambil contoh nih. Pada zaman bangsa Israel,
itu ada banyak persinahan, bentuk-bentuk persinahan yang dilakukan. Yang pertama ada di perintah yang pertama itu ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa itu bisa dibilang berzina? Karena sama halnya kita berdua hati. Di sini ada yang suka diduakan? Siapa? Ada yang suka diduakan? Ina, enggak ya. Nah, saya yakin nomor saya di sini itu tidak ada yang suka diduakan. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan pun Tuhan yang cemburu ya. Artinya ketika dia diduakan, ya dia pasti marah lah. Orang kita manusia aja marah kok kalau diduakan. Ya enggak. Yang pengalaman itu pasti langsung nyantol gitu ya. Langsung nyangkut gitu, diduakan. Yaitu terus kemudian membangun hubungan dengan orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan. Itu adalah bentuk persinahan juga. Karena apa? Karena berarti kita juga sudah mulai memalingkan pandangan kita dari Tuhan ke Allahnya mereka. Jadi hati-hati ya yang masih terjebak dalam hal ini ya silakan direnung-renungkan kembali seperti itu. Kemudian apalagi bentuk-bentuk persinahan yang dilakukan? Mengikuti hawa nafsu dengan mereka ya, seperti itu. Kalau dia di zaman sekarang ya seperti itu. Sama sih, sama masih ada yang seperti itu. Masih punya Allah lain, masih membangun dengan yang belum kenal Tuhan, melakukan apa ya? Ya istilahnya menghasilkan keturunan di luar ikatan pernikahan begitu ya. Itu juga berzina. Dan boleh ya. Seperti itu. Nah, baik tadi kita sudah tahu bahwa Tuhan itu punya sifat cemburu. Manusia aja dibiarkan cemburu ya, apalagi Tuhan. Makanya kita punya sifat yang sama dengan Tuhan, toh. Tuhan cemburu, kita juga cemburu. Jadi cemburu itu wajar, tidak apa-apa. Ya, cemburu itu yang penting tetap dalam kontrol lah, tetap dikondisikan gitu ya. Jangan sampai cemburu menimbulkan bunuh-bunuhan, nah itu yang nggak boleh. Ya tuh cemburu biasanya begitu kan, di sinetron-sinetron cemburu-bunuhan kayak gitu. Oh, ya maksudnya kalau mau dibilang manusiawi lah ya ketika rasa cemburu itu keluar, tapi ya sudahlah, maksudnya cukup sampai di situ, perbaiki kembali gitu. Sudah, jangan diteruskan yang itu. Nanti kemana-mana. Tadi kembali ya, jadi Tuhan tuh punya rasa cemburu dan tidak mau diduakan. Terus tadi jangan berzina, kemudian jangan membunuh. Saya lupa, supaya lupa saya sekarang ya. Jangan membunuh ini kalau kita mau lihat di perjanjian baru juga ada standar yang lebih tinggi daripada membunuh secara fisik. Tapi kalau di perjanjian baru itu, ketika kita membenci saudaranya kita, berarti kita sudah membunuh dia. Lebih sadisnya. Padahal membenci itu hal yang masih apa ya, masih hits gitu ya di kalangan manusia gitu. Tapi firman Tuhan bilang di perjanjian baru bahwa ketika kamu membenci saudaramu, maka berarti kamu telah membunuh. Kenapa? Karena kalau kita membenci itu kan berarti kita nggak mau lihat dia, bahkan kita menanamkan pikiran bahwa dia itu sudah tidak ada. Padahal wujudnya itu masih ada, tapi karena kita benci, makanya saya anggap dia itu nggak ada. Kalau nggak ada kan berarti kayak mati gitu ya. Ya toh? Jadinya itu sama dengan membunuh roh, ya, membunuh roh kita juga begitu, mematikan roh. Jadi yang masih benci-benci ini juga diingatkan lagi bahwa membenci sama dengan membunuh, ya, menyeramkan begitu.
Apalagi kalau hukumannya masih sama dengan zaman dulu, berarti kita benci aja, kita udah dihukum mati itu, benci orang seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ya ke ayatnya yang ke-15. Jangan mencuri. Mencuri, apa itu mencuri? Mengambil punya orang lain tanpa izin ya. Sekali lagi belakangnya tanpa izin. Kalau dengan izin kan bukan mencuri. Misalnya kan aku ambil Alkitab ya. Dengan izin berarti saya mencuri Alkitabnya enggak? Enggak ya, kan saya sudah bilang. Misalnya ya biasanya kalau dengan izin itu bukan mencuri. Mungkin antara meminjam atau meminta gitu ya. Bukan mencuri. Tapi kalau mencuri ini kita mengambil sesuatu tanpa izin dari pemiliknya. Apa sih kira-kira yang biasa sering dicuri gitu? Uang. Apa? Uang gitu ya. Apa lagi? Motor. Pokoknya benda-benda yang berharga ya. Kira-kira kalau kertas begini biasa kalian curi nggak? Ada yang curi gitu? Maksudnya ada yang berminat gitu untuk mencuri? Nggak ada ya. Berarti yang dicuri itu biasanya sesuatu yang berharga. Kalau cuma potongan kertas atau apa, tidak ada yang mau curi. Terus curi apa lagi? Curi hati? Ada yang pernah curi hati? Ya. Curi apa lagi ya? Curi pandang? Ada? Boleh nggak kalau curi? Ini potongan ini paling semangat nih. Kalau bahas yang begini, makanya saya nggak mau 15 sampai lapor semua nanti. Curi hati, curi pandang itu sama nggak sih? Beda, itu kan bercanda. Bercanda, intermezzo supaya jangan sepanang bercanda. Mencuri, mengambil sesuatu dari orang lain. Kira-kira kalau tadi saya mencuri Alkitabnya Kak Kendra, begitu. Kira-kira apakah yang terjadi? Apakah hubungan saya dengan Petra akan semakin dekat begitu? Gara-gara barangnya saya curi begitu, terus dia akhirnya semakin mendekatkan diri pada saya begitu? Atau apa? Biasanya ya kalau yang wajar tuh ya berselisih, jadi berantem. Jadi ya walaupun tidak sampai pukul-pukulan atau apa begitu, tapi minimal tuh rasa percaya itu sudah hilang. Kepercayaan itu sudah hilang. Terus ya hubungannya sedikit demi sedikit tuh merenggang. Kalau nyuri terus ya lama-lama menjauh. Nah, makanya mencuri ini karena bisa menjadi awal untuk kita melakukan dosa yang lain. Misalnya membunuh tadi. Kok bisa membunuh? Ya karena kita mau pengen mencuri, pengen ambil barang orang, ya kita sampai bunuh dia. Ataupun membunuh yang dalam konteks secara rohani tadi, kita jadi benci, itu berarti kita sudah membunuh. Jadi tidak boleh mencuri ya, seperti itu. Setiap orang itu diberikan berkat masing-masing sama Tuhan. Tidak usah maksudnya melihat punyanya orang lain itu seperti lebih WOW gitu ya, lebih wow gitu. Ya setiap orang itu diberkati Tuhan masing-masing ya gitu. Dan bagaimana kita bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan beri. Kalau kita mencuri ya berarti kita nggak menghargai nih berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada orang yang kita curi, barangnya bukan orangnya. Ya toh? Jadi tidak boleh mencuri ya, tentang sesama. Nah ini juga yang masih hits di kalangan manusia pada masa ini. Saksi dusta. Saksi dusta itu artinya berkata bohong, mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Kalau di dunia infotainment biasanya disebut dengan istilah apa? Ketahuan tuh ya, nonton gosip, rumpi apa segala macam tuh ya, gosip. Kenapa sih gosip nggak boleh? Ya nggak boleh lah. Sekarang kalau mau dibilang
maksudnya gosip ada yang lebih parah daripada gosip, yaitu fitnah. Fitnah artinya orang itu sebenarnya tidak melakukan tapi kita bilang dia melakukan. Itu berarti apa? Fitnah. Kalau di zaman dulu itu hukum itu sangat mengerikan begitu. Tadi seperti orang memukul orang tua sudah hukumannya mati. Nah seandainya ada sidang begitu ya, terus saya tersangkanya, kemudian saksinya ini 4 orang di depan ini, Juju, Ano, Petra sama Irene begitu ya. Semuanya dibilang sama nih, saya misalnya mencuri apa begitu misalnya. Kalau 4 orang ini bilang sama, otomatis saya dihukum gitu. Nah, kalau misalnya ada siapa ya, Ano sama Juju sebenarnya tahu kalau saya tidak mencuri begitu ya. Saya cuma difitnah gitu ya istilahnya. Nah itu, tapi kalau mereka berbohong, maksudnya mengucapkan saksi dusta, oh ini tadi saya tahu kalau saya mencuri ini. Nah sudah, kerugiannya ya di saya begitu. Harusnya saya yang tidak dihukum, tapi jadinya malah kena hukuman. Gitu. Kasihan kan saudara-saudara kita kalau kita bersaksi dusta kayak gitu ya. Mungkin kemarin sidang sianida itu nggak sampai berlarut-larut kalau seandainya dibutuhkan hanya 2-3 saksi begitu. Kalau semua udah ngomong sama sudah tinggal apa sih terus namanya Jessica. Bukan Jessica itu ya, ada Jessica. Ada. Oh iya, bukan Jessica ya, Jessica yang sianida itu. Ya, yang sianida itu pasti sudah dihukum dari dulu. Cuman ya karena seiring perkembangan zaman itu kan orang-orang semakin pintar gitu ya. Biasanya kalau pintar tuh begitu. Jadi semakin ruwet gitu ya. Apalagi sekarang bisa pakai uang begitu kan enak. Itu kan mau membahas politik apa ini? Ya, itu tadi yang saksi dusta. Jadi nggak boleh ya bergosip juga. Misalnya dengar nih, misalnya ada gosip apa begitu lah misalnya. Terus kita membentuk satu kelompok, kemudian kita membicarakan itu. Nah itu juga nggak boleh. Lebih baik kita cari tahu kebenarannya. Kalau benar kan berarti bukan gosip ya. Kalau benar kan bukan gosip. Membicarakan fakta itu nggak apa-apa. Tapi yang bahaya itu membicarakan gosip. Ya kalau benar, kalau salah kan merugikan yang digosipin toh. Seperti itu. Jadi nanti menimbulkan pertengkaran lagi gitu ya kalau gosip gitu. Jadi tidak boleh gosip ya. Cewek ini terutama kita menggosip gitu ya. Sekarang jangan gosip lagi. Bicarakan fakta saja. Ya jadi fitnah, gosip itu ya harus jauh-jauh dibuang supaya hubungan manusia dan manusia tetap terjalin dengan baik. Oke, kemudian kita lanjut ke ayatnya yang ke-17. Nah ini, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya, laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mengingini, kenapa sih kita nggak boleh mengingini? Mengingini itu timbulnya dari mana? Dari hati ya, dari hati. Terus berimbas kepada tindakan. Nah, yang membahayakan tuh nanti tindakannya itu. Sebenarnya mengingini ini tidak salah juga sih seperti itu. Cuman yang membahayakan adalah ketika mengingini yang nantinya berimbas pada apa yang dilakukan tindakannya seperti itu. Misalnya dikatakan di sini mengingini rumah bersamamu atau mengingini istrinya. Nah, kalau manusia tuh pengen sesuatu pasti kan berusaha untuk istilahnya caranya, maksudnya bagaimana caranya begitu harus dapat gitu. Apalagi manusia-manusia yang memaksakan diri itu ya, yang kalau sudah mengingini itu harus dapat itu dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya mengingini ini bisa dibilang adalah awal dari dosa-dosa yang di atas tadi.
Kalau kita mengingini nanti bisa mencuri, mengingini bisa membunuh, mengingini bisa berzina. Imbasnya itu yang bahaya ya, kalau sudah sampai bertindak. Makanya kan gak heran ya sekarang tuh banyak kejahatan, pembunuhan lah, apa begal segala macam. Itu ya karena itu mengingini dan kemudian menghalalkan semua cara untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Seperti itu. Dan mengingini sesama manusia tadi juga tidak boleh ya. Misalnya tadi kayak kisahnya saya dengan Ivan begitu, tidak boleh seperti itu. Mengingini nanti bisa timbul masalah. Tidak usah mengingini lah, semua itu ada jatahnya masing-masing nanti, ya toh? Tidak usah dibahas terlalu dalam nanti nanti. Itu seri selanjutnya mungkin nanti bisa kapan gitu ya. Oke? Ya, ini yang ke sudah habis yang perjanjian lama, maksudnya belum, masih ada lagi yang di perjanjian baru. Saya mau ajak kita jalan-jalan ke Matius 22 ayatnya yang ke ayatnya yang ke 34 sampai 40 ya. Saya bacakan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu berkumpulan mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, next. Sama kondisinya, cuma ayat. Ya. Oke. Kalau kita mau lihat di perjanjian lama tadi, hukum Taurat itu dia lebih mengatur membangun hubungan secara apa ya, istilahnya secara lahiriah gitu, secara moral gitu ya, maksudnya yang kelihatan begitu. Tapi ternyata ada satu rahasia di sini, yang dimana di hukum kasih ini adalah menjadi kegelapan dari hukum Taurat itu. Mengapa dikatakan kegelapan? Karena ketika kita bisa mengerti dari hukum terutama ini, hukum kasih ini, maka hukum Taurat semuanya bisa kita lakukan. Makanya kenapa sih sekarang kita masih susah gitu ya melakukan apa yang ada di hukum Taurat itu? Ternyata apa? Rahasianya dari sini, seperti itu. Inilah yang menjadi kegelapan daripada hukum Taurat, yaitu hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Terus apakah yang di perjanjian baru dengan hukum Taurat di perjanjian lama tadi itu bertentangan? Dan ya, sekali lagi tegaskan bahwa hukum kasih ini itu adalah menjadi kegenapan dari hukum Taurat. Kegenapan itu artinya apa ya? Ya disempurnakan gitu ya, dilengkapi, disempurnakan begitu dengan hukum kasih. Berarti kalau mau disimpulkan, kasih inilah yang membuat kita bisa melakukan semua yang tertulis di hukum Taurat. Kalau bayangkan kalau manusia tidak punya kasih, terlebih kasih terhadap Tuhan dulu ya. Kasih terhadap Tuhan tidak ada, kasih terhadap manusia pun ya dipertanyakan. Ada firman di 1 Yohanes, pokoknya isinya, ketika kamu bilang kamu mengasihi Tuhan tapi kamu benci saudaramu, maka kamu adalah berdusta. Bagaimana kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau yang kelihatan saja kamu tidak bisa mengasihi. Jadi kita bilang, oh saya mengasihi Tuhan kok, tapi sama saudaranya masih benci-benci, masih apa segala macam.
Bisa nggak itu dibilang mengasihi Tuhan? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Karena apa? Karena kasih yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, itu adalah menjadi yang pertama. Kita harus kasih terhadap Tuhan. Nah, kalau kita sudah punya kasih terhadap Tuhan, maka mengasihi manusia pun bukan menjadi suatu hal yang susah. Masa ya Tuhan menyulit-nyulitkan manusia untuk mengasihi sesamanya, kan nggak mungkin. Tuhan pasti akan melembutkan setiap hati kita untuk bisa mengasihi, meskipun ya perlakuan orang lain terhadap kita mungkin tidak bisa diterima gitu ya, tapi bahkan Tuhan Yesus pun berkata, kasihlah musuhmu. Itu adalah sesuatu yang menurut saya, kalau secara saya sendiri, aduh itu susah. Tapi Tuhan bisa perintahkan itu. Artinya kita pun pasti bisa gitu. Cuman bagaimana dasarnya tuh kita punya atau enggak gitu. Dasarnya apa? Ya dasarnya adalah kasih terhadap Tuhan. Maka kita akan bisa mengasihi sesama. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan nih, merasa sudah mengasihi Tuhan, tapi kok saya masih susah ya mengasihi sesama kita, ya sama-sama dicek lagi benar-benar mengasihi Tuhan atau baru setengah-setengah mengasihinya, belum segenap hati, segenap akal budi, segenap akal jiwa. Baru mungkin segenap akal jiwa atau segenap akal budi kayak gitu. Itu ya, jadi hukum Taurat dengan hukum kasih dia tidak bertentangan, tapi dia menggenapi, menyempurnakan kembali begitu. Bahkan kita menemukan satu rahasia, satu kunci bahwa ketika kita bisa melakukan hukum kasih ini, maka seluruh hukum Taurat pun kita sudah lakukan. Kalau kita punya kasih kan kita tidak mungkin bunuh, kita tidak mungkin curi barang orang, kita tidak mungkin bersaksi dusta, kita tidak mungkin berzina. Bahkan kita tidak tadi punya hal-hal lain tidak mungkin. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Terus kira-kira aplikasinya gimana ya membangun hubungan yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Tadi kan bentuk hubungan ya, hubungan itu ada banyak. Hubungan dengan orang tua, hubungan dengan masyarakat, teman dan sebagainya. Banyak aplikasinya ya, sama sih seperti yang disebut Taurat, menghormati orang tua. Kalau di sini mungkin ini kan kita keluarga ya, bukan berarti orang tua di sini maksudnya yang sudah tua-tua begitu harus dihormati. Kalau ketemu sampai nunduk-nunduk atau hormat atau bagaimana, nggak usah. Artinya bahwa kita ya saling menghargai aja lah. Ya tidak ada senior junior gitu, nggak ada. Pak junior ini ada, tapi kalau junior yang itu tidak ada ya, senior junior kayak gitu nggak ada. Semua sama. Jadi yang muda pun bisa menghormati yang tua pun juga harusnya bisa menghargai yang muda. Jangan merasa tua terus semena-mena begitu ya. Tapi di sini kita dituntut untuk saling menghormati sama saudara, meskipun ada yang lebih tua di atasnya kita. Terus apalagi contoh bentuk aplikasinya? Apa ya? Oh ya, tadi yang berzina. Artinya apa? Jangan sampai kita menduakan Tuhan dengan Allah-Allah lain. Dengan apa lagi? Dengan orang yang belum kenal Tuhan ya. Ya dulu masih awal begitu ya. Di sini kan belum ada yang menikah tau? Atau sudah ada yang menikah? Belum ada ya. Ini kan belum terlambat toh, maksudnya diperbaiki kayak gitu. Terus apa lagi ya? Apa lagi bentuk aplikasi? Apa itu? Tidak bergosip. Ya, jadi kalau yang masih suka gosip termasuk saya, kurang ya. Gosip, kita mencari kebenarannya dulu, baru diomongkan. Jangan baru gosip sudah kita cerita ke sana kemari ya, tidak boleh. Memfitnah itu nggak boleh ya. Tidak boleh saling benci juga seperti itu. Tidak boleh apalagi apa ya, mencuri tadi sudah semua lah. Pokoknya yang dilarang oleh Taurat dan yang dilarang oleh firman Tuhan
sampai di sini masih kurang jelas atau perlu diulang dari awal? Udah ya? Nggak usah ya? Oke, kita mau masuk di kesimpulan. Mari sama-sama kita buka di Roma 13 ayat yang ke-10. Roma 13 ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat semua? Kita baca ya. 1, 2, 3. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Next. Berarti apa di sini adalah kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama. Jadi kasih tidak mungkin membunuh, kasih tidak mungkin mencuri, kasih tidak mungkin berzina, kasih tidak mungkin bergosip, kasih tidak mungkin mengingini yang terlalu berlebih. Tidak mungkin. Jadi kasih ini adalah kunci untuk kita bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau sampai saat ini kita masih merasa sulit, merasa aduh kok saya nggak mampu rasanya, cek kembali kasihnya kita gitu. Karena mengasihi Tuhan berarti kita mengasihi manusia juga, harusnya bisa. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, harusnya bisa mengasihi manusia juga. Ya, itu saja yang mau saya bagikan pada malam hari ini. Ya itu sih yang ditegaskan, maksudnya mengingatkan kembali tentang kasih. Lihat kembali kasihnya kita gitu. Kalau sampai saat ini masih kurang, ya kita tambahkan sampai dia segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Oke. Ya, pemain musik bisa maju ke depan. Bisa ya beres-beres, maksudnya ya di beres-bereskan gitu. Ya, ada yang tidak dapat pasangan mungkin? Ada yang tidak dapat pasangan? Coba dapat ya. Silakan berada pada apa? Berada pada apa? Jangan malu-malu ya, karena itu sudah tidak akrab dari
firman kita dengan doa. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa, menaikkan kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran keluarga Bapa dengan menerima Bapa pada malam hari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran kami kembali ya Tuhan. Bagaimana ya Bapa, kami membangun hubungan yang baik ya Bapa bersama kami. Tentunya berdasarkan akan perintah dari Tuhan ya Bapa. Dan kami bersyukur ya Bapa, oleh karena satu kunci ya Bapa yang boleh kami dapatkan ya Bapa, yaitu kasih ya Tuhan harus dimiliki ya Bapa oleh setiap kami ya Bapa, supaya kami bisa mengasihi ya Bapa satu sama lain ya Bapa, dalam mengasihi Engkau ya Tuhan. Ajar setiap kami ya Tuhan Yesus bisa memiliki kasih itu ya Bapa, kasih yang segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi terhadap Engkau ya Tuhan, dan kasih kepada sesama kami ya Bapa seperti diri kami sendiri ya Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan dalam firman-Mu ya Bapa telah disampaikan ya Tuhan, namun biarlah kiranya Tuhan Engkau senantiasa ya Bapa yang terus berbicara ya Bapa dalam hati setiap anak-anak tempat ini ya Tuhan. Tuhan yang mau tambah-tambahkan kasih ya Bapa kepada mereka pada saat ini ya Bapa, dan biarlah kiranya setiap kami tempat ini Tuhan boleh menjadi yang pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa untuk malam hari yang begitu luar biasa ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa atas berkat ya Bapa yang sudah Engkau berikan kepada kami dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini yang bukan saya berbicara ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan yang terus berbicara kepada setiap anak-anak tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih